Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan etika penggunaan sistem informasi. Di sini saya sebagai Erdin dari Velda, kemudian ada Muhammad Furqon, dan yang terakhir ada Rifki Hana yang akan menjelaskan slide selanjutnya. Yang pertama ada etika sistem informasi. Di sini, etika merujuk sebuah prinsip benar dan salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai moral yang bebas untuk membuat keputusan yang mengarah pada perilakunya. Itu dari definisi etika. Untuk yang kedua, ada perkembangan teknologi informasi menghasilkan manfaat di satu sisi tetapi menimbulkan kerugian di sisi lain. Dari sini, etika sistem informasi dapat diketahui bahwa memiliki banyak kekurangan dan kelebihannya. Biasanya, permasalahan etika dalam sistem informasi telah memberi desakan baru dengan semakin maraknya penggunaan internet dan perdagangan elektronik. Contoh keputusan etika yang salah oleh para manajemen perusahaan adalah salah satunya Enron, perusahaan energi Amerika. Di sini, kesalahannya dalam mengemukakan keuntungan dengan menggunakan skema akuntansi yang tidak benar dan membuat laporan salah kepada pemegang saham dinyatakan pilot pada tahun 2001. Kemudian ada isu etika dalam teknologi informasi. Di sini ada isu privasi yang definisinya seperti ini. Hak untuk mengutamakan kapan dan sejauh mana informasi mengenai diri sendiri dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Hal ini berlaku untuk individu, kelompok, dan institusi. Yang kedua, ada isu akurasi. Isu akurasi adalah informasi yang dikumpulkan serta diproses siapa yang bertanggung jawab atas berbagai kesalahan dalam informasi dan kompensasi apa yang seharusnya diberikan kepada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, ada isu properti. Kepemilikan dan nilai informasi harus memiliki hak cipta. Yang keempat, ada isu aksesibilitas. Hal untuk mengakses di mana informasi dan pembayaran biaya untuk ini juga menyangkut masalah keamanan sistem dan informasi. Tren teknologi yang memunculkan isu etika. Tren kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat, kemajuan analisis data, kemajuan jaringan dan internet. Pengaruh, banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. Perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Perusahaan dapat menganalisis data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk mengembangkan profil yang terperinci atas perilaku individu, menyalin data dari suatu lokasi ke lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang jauh menjadi sangat mudah. Etika dalam masyarakat informasi. Tanggung jawab, responsibility, sebuah elemen penting dari tindakan etika tanggung jawab. Berarti kita menerima suatu biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang Anda buat. Akuntabilitas, ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan dan siapa yang bertanggung jawab. Liabilitas, sebuah sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peran yang memberi izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku sistem atau organisasi lain. Proses wajib, ciri-ciri yang terkait dari masyarakat hukum dan merupakan sebuah proses wajib di mana hukum diketahui dan dipahami dengan baik dan ada kemampuan untuk
banding ke pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum bisa ditegakkan. Ada 5 langkah menganalisis etika. Yang pertama, identifikasi dan jelaskan faktanya dengan jelas. Yang kedua, definisikan konflik atau dilemanya dan identifikasi nilai-nilai luhur yang terlibat. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasi pilihan yang diambil dengan beralasan. Dan yang terakhir, identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan. Kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Yang pertama, kejahatan komputer atau computer crime adalah tindakan melanggar hukum melalui penggunaan komputer atau tindakan menyerang suatu sistem komputer. Dan yang kedua, penyalahgunaan komputer atau computer abuse adalah tindakan menggunakan komputer yang mungkin legal tetapi dianggap tidak beretika. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.